Di sudut terminal Gelora yang berisik dan panas, berdiri sebuah warung nasi goreng reot beratapkan seng berkarat. Warung itu kecil, bahkan nyaris tak terlihat di antara kios rokok, gerobak bakso, dan lautan manusia yang sibuk berlalu lalang. Tapi bagi para sopir malam, kuli panggul, hingga tukang ojek, warung itu adalah tempat peraduan, tempat hangat yang menyajikan nasi goreng sederhana namun selalu terasa istimewa. Pemiliknya, seorang pria parubaya bernama Hidayat, dikenal pendiam, nyaris tidak pernah bicara kecuali saat menyebutkan harga makanan. Setiap malam, asap wajan dan suara sendok besi yang beradu dengan penggorengan menjadi ciri khas keberadaannya. Tak ada yang tahu pasti dari mana asal Hidayat. Dia muncul tiba-tiba 5 tahun lalu, membuka warung tanpa banyak bicara, dan sejak itu menjadi bagian dari denyut kehidupan terminal. Ia tak pernah marah, bahkan saat pelanggannya cerewet, ia hanya tersenyum tipis dan menunduk. Tapi ada sesuatu di matanya, sebuah kilatan tua yang seolah menyimpan terlalu banyak kenangan. Bagi beberapa orang tua yang cukup jeli, tatapan Hidayat bukan tatapan biasa. Itu tatapan milik seseorang yang pernah bertarung, dan mungkin pernah membunuh. Suatu malam, sekelompok preman muda dari kelompok baru bernama Anak Langit Hitam melintas di depan warungnya. Mereka tertawa keras, merokok sembarangan, dan mendorong-dorong bangku pelanggan. Hidayat hanya diam sambil terus mengaduk wajan. Salah satu dari mereka, dengan rambut dicat pirang dan rantai tergantung di celana, menendang ember cucian di samping warung. Warung tua kayak gini bikin jorok tempat, gerutunya. Teman-temannya tertawa, tapi Hidayat tetap diam. Ia hanya menatap sekilas, lalu kembali menuangkan kecap manis ke atas nasi. Beberapa pelanggan mulai merasa tak nyaman dan buru-buru pergi. Salah satunya, Mang Usman, sopir angkot senior, berbisik ke Hidayat, "Dey, hati-hati. Anak-anak baru itu beringas. Mereka udah palakin 2 warung dekat pasar kemarin." Hidayat hanya mengangguk pelan, seolah tak merasa terancam sedikitpun. Tangannya tetap tenang menggoreng nasi, mencium aroma bawang putih dan cabai yang meletup di minyak panas. Tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan, hanya diam yang mencekam. Esok malamnya, rombongan preman itu kembali. Kali ini mereka duduk di kursi pelanggan, tapi tak memesan apapun. Mereka hanya merokok dan tertawa keras sambil memandangi Hidayat. Salah satunya berseru, "Pak Tua, mana uang sewanya? Atau warung lo gue ratain malam ini juga." Warung jadi hening, tak ada yang berani mendekat. Tapi Hidayat, seperti biasa, hanya mengusap tangannya dengan lap kotor, menatap mereka perlahan, dan menjawab singkat, "Saya hanya jual nasi goreng, nak." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nadanya membuat si preman diam sesaat. Ada sesuatu dalam suara itu, bukan gertakan, tapi seperti ucapan seseorang yang sudah terlalu lelah menghadapi dunia dan tak peduli lagi pada ancaman. Beberapa preman merasa itu semacam hinaan. Yang lain justru merasa tidak nyaman, seperti baru saja diterkam aura gelap yang tak terlihat. Namun mereka memilih tertawa kembali, menendang kursi, dan berlalu dengan ancaman, "Besok kami balik lagi." "Siap-siap lo." Hidayat menatap kepergian mereka tanpa emosi. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menutup warung lebih awal. Di dalam rumah kontrakannya yang sepi, ia membuka lemari tua yang selalu terkunci. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda, kain hitam bertuliskan, "Melati Hitam," dengan 5 garis perak melingkari lambang di tengahnya. Ia menatap lambang itu dalam-dalam, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku sudah terlalu tua untuk ini, tapi kalau mereka memaksa, aku akan bangkit." Di balik kekacauan terminal Gelora, berdirilah sosok yang kini menjadi momok baru, Romi, si Gigi Emas. Ia mendapat julukan itu karena deretan gigi depannya dilapisi emas mencolok, bersinar kemanapun cahaya menyentuh wajahnya. Romi bukan preman sembarangan. Ia adalah mantan petarung jalanan dari Blok Utara Jakarta yang terdepak dari geng lamanya karena terlalu kejam, bahkan untuk ukuran dunia hitam. Kini, Romi membangun kekuatan baru, Anak Langit Hitam, berisi para remaja liar dan brutal yang haus darah dan kuasa. Romi bukan hanya ganas, tapi juga ambisius. Ia punya satu tujuan, menguasai seluruh wilayah terminal dan pasar Gelora, dari warung-warung kecil sampai jalur distribusi ilegal. Bagi Romi, kekuasaan bukan sekadar uang, tapi perasaan memegang nyawa orang dalam genggaman. Ia percaya jika bisa membuat seluruh pedagang tunduk, maka ia akan menjadi penguasa sesungguhnya.
Dan satu-satunya yang belum tunduk, adalah warung nasi goreng tua itu. Malam itu, Romi duduk di bangku kayu retak di depan gudang kosong bersama dua orang kepercayaannya, Bulek, si pembawa golok, dan Dika Gunting, pemuda kurus bermata gila yang gemar menyayat orang dengan alat potong. Mereka membahas kejadian aneh di warung Hidayat. Romi mendengus kesal, masa preman gue dipelototin doang terus pada mundur. Gila tuh orang tua, gak tahu diri banget. Ia menghempaskan botol bir ke tanah. Pecah. Gue pikir dia sakti, Rom. Atau semacam dukun kali ya, celetuk Dika sambil terkekeh, lalu menjilat darah kering di jarinya, kebiasaan anehnya. Bulek menambahkan dengan serius, bukan dukun. Tatapannya kayak orang yang udah pernah bunuh orang dan gak merasa apa-apa. Kata-kata itu membuat Romi diam sejenak. Ia tak suka ada yang membuat bawahannya ragu. Maka ia berdiri, mendekati mereka, lalu dengan suara datar berkata, kalau dia pernah bunuh orang, ya sekarang saatnya dia dibunuh balik. Keesokan malamnya, Romi datang sendiri ke warung Hidayat, bukan untuk makan. Ia berdiri di tengah jalan, menatap langsung ke pria tua yang tengah mengaduk nasi dengan tenang. Warga sekitar menahan napas, tahu malam itu akan terjadi sesuatu yang buruk. Romi berseru keras, "Heh, lo yang namanya Hidayat." Pria tua itu tak menjawab. Ia hanya mematikan kompor, menaruh spatula, lalu menatap Romi perlahan. Mata itu, bukan milik penjual nasi goreng. Mata itu dingin, mati, seolah tak mengenal takut. Romi tersenyum sinis, lalu meludah ke tanah. Lo pikir karena udah tua, lo bisa gue maafin? Salah besar, Pak Tua. Gue kasih waktu 3 hari. Warung lo harus setor 2 juta per minggu. Kalau enggak, gue bakar lo hidup-hidup di sini. Ia lalu menyentakkan kakinya ke bangku pelanggan hingga terpelanting, membuat pelanggan berhamburan. Tapi Hidayat tetap tidak berkata apa-apa. Ia hanya membungkuk sedikit, entah sebagai tanda hormat, atau isyarat terakhir sebelum badai. Romi pergi dengan derai tawa. Tapi ia tak tahu, malam itu, setelah terminal kembali sepi dan langit menggelap, Hidayat menyalakan lilin di dalam rumah kontrakannya. Di hadapannya terbentang peta lama dunia bawah tanah Jakarta. Ia menyentuh titik-titik tertentu dengan ujung jari gemetarnya, lalu bergumam pelan. Sudah waktunya para raja bangkit. Satu demi satu, 3 hari berlalu seperti tik-tik jam yang menghitung mundur sebuah ledakan. Terminal Gelora mulai terasa lebih dingin, bukan karena cuaca, tapi karena rumor. Orang-orang bicara berbisik, takut suara mereka membawa malapetaka. Semua menunggu apa yang akan terjadi pada warung nasi goreng tua itu. Pedagang-pedagang di kiri kanan warung Hidayat bahkan memilih tutup lebih awal, tak ingin menjadi saksi atau korban jika keributan benar-benar meledak. Malam itu pun datang, langit mendung, dan udara terasa berat. Sekitar pukul 11, 2 orang preman dari kelompok Romi muncul. Mereka bukan preman sembarangan, mereka adalah tangan kanan Romi, Pardi, si anjing gila, dan Koman, tukang pukul yang dulu pernah menghajar seorang polisi hingga koma. Keduanya melangkah ke warung Hidayat dengan sombong, mengenakan jaket kulit dan rantai motor yang dililitkan di pinggang. Mereka tidak bicara, mereka hanya duduk, menyalakan rokok, lalu menginjak satu kursi kayu di depan mereka. Hidayat menyambut dengan seperti biasa, tenang, tidak tergesa. Ia meletakkan piring nasi goreng untuk pelanggan terakhir, lalu berjalan pelan ke meja 2 preman itu. Silakan pesan, katanya lembut. Tapi Koman mendorong dadanya dengan kasar. Kami gak mau makan, Pak Tua. Kami mau tagih. Lo pikir Romi main-main? Pardi menambahkan dengan nada menggertak, kita kasih waktu 3 detik. 1, 2, tapi sebelum hitungan ketiga keluar, Hidayat sudah kembali ke dapur. Ia tak lari, ia tidak panik, ia hanya mengambil botol minyak goreng dan menaruhnya kembali ke rak seolah tak terjadi apa-apa. Pardi berdiri dan mengangkat bangku, bersiap melemparkannya. Lo kira lo siapa ha? Tua-tua sok angkuh. Malam ini kita kasih pelajaran. Teriaknya, bangku itu melayang ke arah dinding, pecah berantakan. Pelanggan melarikan diri, beberapa merekam diam-diam. Hidayat masih membelakangi mereka, mencuci tangan di ember kecil. Tangannya tenang, seperti biasa. Lalu perlahan, ia menoleh. Tatapannya tajam, dalam. Tak ada rasa takut, yang ada hanya kekosongan, yang menyeret siapapun yang menatapnya ke jurang perasaan tak nyaman. Dengan langkah ringan, ia maju. Tidak cepat, tidak lambat. Pardi, yang berdiri paling depan,
tertawa dan mengayunkan rantainya. Tapi hanya dalam sekejap, rantai itu tertahan, ditangkap telapak tangan Hidayat, lalu ditarik sekuat neraka. Tubuh Pardi terpental ke gerobak sebelah, pingsan seketika. Koman terkejut, mencoba memukul, tapi Hidayat mengelak sedikit, lalu menekuk lengannya hingga terdengar krek memekakkan telinga. Koman berteriak sebelum terhempas ke meja makan dan tak bergerak lagi. Hening, semua terdiam. Beberapa orang yang menonton dari kejauhan membungkuk dalam-dalam. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka lihat bukan kekuatan biasa. Itu bukan bela diri sekolahan. Itu, ilmu jalanan tingkat tinggi, hasil dari pertempuran hidup dan mati. Hidayat berdiri di tengah warungnya yang berantakan. Nafasnya tenang, tapi matanya mulai berubah gelap. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Salah satu pelanggan memberanikan diri mendekat. "Pak Dayat, siapa sebenarnya Bapak?" tanya dia, dengan suara gemetar. Hidayat menatapnya, lalu menjawab tanpa emosi, Aku hanya penjual nasi goreng. Tapi mereka sedang menggali kuburannya sendiri." Kekalahan Pardi dan Koman menyebar seperti kabar kebakaran hutan di tengah musim kemarau. Dalam hitungan jam, nama Hidayat menjadi bahan bisik-bisik pedagang, sopir, dan bahkan preman-preman kecil. Tak ada yang menyangka dua tangan kanan Romi bisa dikalahkan oleh seorang pria tua yang hanya menjual nasi goreng. Tapi kabar itu bukan hanya sampai ke telinga rakyat kecil, itu sampai ke telinga Romi sendiri, dan dia menggila karenanya. Di markasnya yang tersembunyi di gudang tua belakang pasar, Romi mengamuk seperti binatang luka. Ia membanting meja, menendang galon, dan memaki semua orang yang ada di dekatnya. "Dua orang gue dipermalukan sama penjual nasi goreng. Gila, gue DIPERMAININ. Teriaknya dengan mata merah menyala. Tak lama kemudian, ia memanggil 6 preman lainnya, semua spesialis perusuh malam, lengkap dengan bensin, pentungan, dan botol molotov. Perintahnya satu, buat dia nyesel pernah nyentuh preman. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, saat warung sudah sepi dan lampu-lampu padam, 6 bayangan menyelinap ke sekitar tempat tinggal Hidayat. Rumah kontrakannya hanya berjarak 2 gang dari warung. Suasana begitu sunyi, hanya suara anjing menggonggong dari kejauhan. Mereka menyiram dinding rumah dengan bensin, menyalakan sumbu, dan bersiap melempar bom molotov. Salah satu dari mereka berbisik, dia bakal terbakar hidup-hidup malam ini, tua bangka sok jagoan. Namun sebelum mereka sempat melempar, satu persatu dari mereka merasa diawasi. Udara berubah dingin, angin seolah berhenti, bayangan-bayangan di lorong mulai bergerak sendiri. Dan lalu, terdengar suara langkah pelan dari kegelapan. Tak cepat, tapi berat dan mantap. Dari gang sempit di sebelah rumah, muncul sosok Hidayat, berdiri tegak, hanya mengenakan kaos dalam putih dan sarung, namun aura yang keluar dari tubuhnya membuat ke-6 preman itu bergeming. Salah satu dari mereka mencoba bertindak duluan, melemparkan botol molotov. Tapi sebelum botol itu sempat meninggalkan tangan, Hidayat sudah berada di depannya. Satu tendangan mendatar ke dada membuat tubuh itu terlempar ke tembok. Yang lain panik dan menyerang bersamaan, tapi gerakan Hidayat terlalu cepat, terlalu tepat. Dalam 30 detik, ke-6 preman itu terkapar. Ada yang patah leher, ada yang kejang, dan satu terdiam kaku, mental hancur karena merasa baru disergap makhluk dari neraka. Hidayat tidak berkata sepatah kata pun malam itu. Ia hanya berdiri di tengah tumpukan tubuh, dengan wajah datar, lalu membuka pintu rumahnya perlahan dan masuk kembali, seolah baru saja selesai menyiram tanaman. Di dalam rumah, ia kembali ke kursi kayunya, menyalakan rokok kretek, dan menatap sebuah figura berdebu yang tergantung di dinding. Di dalamnya, foto tua 5 orang pria berjubah hitam, berdiri di atas atap gedung tua, dengan lambang melati hitam di dada mereka. "Dulu, kami menjaga keseimbangan," gumamnya pelan, menghembuskan asap ke langit-langit. Tapi sekarang anak-anak liar itu hanya tahu kekerasan tanpa kehormatan. Ia menutup mata sejenak, mendengar suara sirene dari kejauhan. Warga menemukan para preman terkapar dan melapor. Tapi polisi tak berani menyentuh wilayah itu. Mereka tahu, malam ini, seseorang yang pernah hilang dari sejarah dunia hitam, telah kembali. Malam berganti pagi, tapi suasana terminal Gelora tak berubah. Bukannya menjadi lebih terang, justru kian suram. Semua orang kini membicarakan satu hal, Pak Dayat ngelumpuhin 6 preman sendirian. Tapi lebih dari itu,
mereka mulai bertanya, siapa sebenarnya dia? Warungnya kembali buka pagi itu seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Hidayat menggoreng nasi dengan tenang, wajahnya tak berubah sedikit pun, seolah darah dan jeritan semalam hanyalah mimpi buruk yang tak berarti. Sementara itu, di salah satu pos tua tempat para preman biasa ngumpul, berkumpullah beberapa preman lama, orang-orang yang dulu pernah hidup di zaman para raja jalanan. Di antara mereka, ada Mang Jalu, preman tua yang sudah pensiun dan kini hanya jadi tukang parkir. Saat mendengar nama Hidayat dan kejadian semalam, ia tiba-tiba pucat. Tangannya gemetar, rokok di tangannya jatuh ke tanah. Ia menatap kosong, lalu bergumam lirih. Hidayat, Hidayat yang itu, gila, dia masih hidup. Beberapa preman muda menertawakannya. Mang, masa iya tukang nasi goreng itu dulunya legenda? Yang bener aja, gak masuk akal. Tapi Mang Jalu berdiri dengan tatapan tajam. Kalian gak tahu apa-apa. 15 tahun lalu, Jakarta dikuasai oleh 5 raja melati hitam. Mereka bukan preman biasa. Mereka penguasa kegelapan malam, adil tapi mematikan. Dan di antara mereka berlima, yang paling ditakuti adalah raja kelima. Nama aslinya, Hidayat. Kisah itu mulai tersebar dari mulut ke mulut. Melati hitam bukan geng brutal seperti sekarang. Mereka adalah penjaga tak resmi dunia jalanan, mengatur agar tidak ada preman yang memalak rakyat kecil, mengatur jalur distribusi ilegal tanpa menyentuh warga sipil, dan menghabisi siapapun yang melanggar kode kehormatan. 5 raja berdiri setara, tapi Hidayat, dia lain. Ia dijuluki bayangan terakhir, karena selalu muncul di akhir, saat keadaan sudah kacau. Dan setiap kali ia muncul, darah pasti tumpah. Menurut cerita Mang Jalu, Hidayat menghilang setelah tragedi pembantaian Kalimalang, saat kelompok pengkhianat membantai sebagian anggota Melati Hitam. Hidayat disebut tewas dalam pertempuran itu. Tapi kini, kenyataan membantah sejarah. Ia tidak mati, ia bersembunyi, membuang nama, masa lalu, dan hidup sebagai penjual nasi goreng, sampai akhirnya diganggu oleh anak-anak preman baru yang tidak tahu sejarah. Berita tentang bangkitnya Raja Kelima sampai ke telinga orang-orang lama. Di sebuah tempat tersembunyi, seseorang dengan bekas luka sabetan di wajah menatap televisi tabung tua yang menayangkan berita preman-preman yang dikeroyok entah oleh siapa. Orang itu tersenyum sinis. Jadi lo masih hidup, Dayat, katanya pelan, sebelum menyambar jaket hitam tua yang tergantung, jaket dengan emblem melati hitam di punggungnya. Mungkin sudah saatnya kami berkumpul lagi. Sementara itu, Romi mulai merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya karena anak buahnya tumbang, tapi karena atmosfer dunia bawah tanah mulai berubah. Ia mendengar nama yang selama ini hanya mitos, Hidayat. Dan bukan hanya Hidayat yang bangkit. Dari beberapa penjuru Jakarta, 4 sosok lain mulai bergerak. Semua mantan raja melati hitam. Dan mereka semua menuju ke satu titik, warung nasi goreng kecil di sudut terminal. Di warung itu, malam mulai turun. Hidayat duduk sendirian sambil menyeruput kopi hitam. Di depannya, sebuah bangku kosong. Angin malam berhembus pelan, membawa suara masa lalu yang belum tuntas. Ia menatap bintang, lalu bergumam lirih. Kalian dengar, kawan-kawan, satu demi satu, mereka mulai datang. Hujan rintik turun pelan malam itu, menyisakan bayangan yang menari-nari di aspal terminal Gelora. Warung Hidayat sudah tutup, lampu gantung dimatikan, dan bangku-bangku dirapikan seperti biasa. Tapi di balik kegelapan, seseorang mendekat perlahan. Sosoknya renta, berkemeja lusuh, dan jalannya pincang. Wajahnya penuh bekas luka masa lalu. Dialah Mang Jalu, preman tua yang dulu ikut menyaksikan bangkit dan tumbangnya Melati Hitam. Kini, ia datang tak membawa dendam, hanya rasa hormat. Hidayat sudah menunggunya di dalam warung yang gelap. Mereka duduk berhadapan tanpa banyak kata. Tak perlu basa-basi di antara mereka yang pernah hidup di dunia yang sama. Hanya sejenak keheningan berlalu, sebelum Jalu berkata pelan, jadi, lo beneran masih hidup, Dayat. Hidayat mengangguk, suaranya berat, gue gak pernah mati, Jo. Gue cuma, berhenti jadi bayangan. Mang Jalu menatap ke bawah, memijit tangannya yang gemetar. Dulu, waktu lo hilang di Kalimalang, semua orang bilang lo udah dibakar hidup-hidup sama geng hianat 13. Gue juga percaya itu, tapi lo ngilang kayak hantu. Hidayat tak menjawab, ia membuka kotak kecil berdebu dari bawah bangku. Di dalamnya,
Masih tersimpan belati pendek berukir melati, senjata khas miliknya dulu, tajam, dingin, dan selalu mematikan dalam satu tusukan. "Kenapa sekarang?" tanya Jalu. "Kenapa lo keluar dari persembunyian?" Hidayat menghela napas panjang. "Karena mereka keterlaluan, Jul. Mereka udah gak punya aturan. Mereka mukulin orang tua, bakar warung, palak tukang ojek. Itu bukan dunia kita dulu. Itu dunia yang rusak, dan kalau kita biarin, gak akan ada yang bisa ngendaliin lagi." Suaranya mulai mengeras, tapi matanya tetap teduh, penuh luka masa silam. Jalu mengangguk pelan. Ia tahu benar, dunia preman zaman sekarang bukan soal kehormatan. Bukan soal menjaga wilayah. Ini soal kekuasaan tanpa aturan. Kekerasan tanpa kehormatan. "Lo mau bangunin yang lain?" tanya Jalu pelan. Hidayat menjawab lirih, "Gue gak punya pilihan. Kalau gue bergerak sendiri, gue bisa mampus beneran. Tapi kalau kita berlima turun lagi, mungkin Jakarta bisa diatur ulang." Di waktu yang sama, jauh di ujung kota, di sebuah bangunan tua bekas markas melati hitam, 4 sosok misterius berkumpul tanpa kata. Salah satu dari mereka memegang foto Hidayat saat muda. Bekas luka di dagunya masih sama. Seorang pria besar bertubuh kekar menatap keluar jendela dan berkata pelan, "Bayangan terakhir sudah muncul. Saatnya raja-raja turun gunung." Mereka semua paham, pertempuran besar akan segera terjadi. Tapi bukan dengan pistol, bukan dengan granat. Ini akan jadi perang kehormatan terakhir. Sementara itu, Romi masih tertawa di markasnya, tak tahu badai yang akan datang. Ia mengira, dengan uang dan senjata, ia sudah tak tergoyahkan. Ia bahkan mengirim pesan ke semua preman di bawahnya, "Siapkan semua. Minggu depan kita ratain warung itu. Gue mau kepala Hidayat ditaruh di atas mejanya sendiri." Namun pesan itu tak pernah sampai ke semua tangan, karena satu persatu anak buah Romi mulai lenyap, dibisukan dalam diam oleh bayangan-bayangan lama. Malam minggu datang, dan suasana terminal Gelora terasa ganjil. Biasanya riuh oleh suara tawa para sopir dan dentingan sendok dari warung-warung, kini justru senyap, seolah semua makhluk malam menahan napas. Orang-orang sudah dengar kabar, malam ini Romi akan menyerang. Tapi tak ada yang tahu seberapa besar kekuatan yang dibawanya. Mereka hanya tahu satu hal, darah akan tumpah. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah warung kecil di sudut terminal. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Asap dari wajan nasi goreng terakhir baru saja mengepul ketika suara derap langkah terdengar dari arah barat. Bukan satu, bukan dua, tapi 20 orang, lengkap dengan besi, rantai, balok, dan senjata tajam. Di depan mereka, Romi berjalan perlahan, mengenakan jaket hitam dengan logo tengkorak emas. Matanya merah, bukan karena marah semata, tapi karena egonya terluka terlalu dalam. "Keluarlah, tua bangka, gue gak sabar lihat lo sujud di kaki gue," teriaknya keras. Hidayat berdiri di depan warungnya. Tidak membawa senjata, tidak membawa siapa-siapa, hanya dia, sarung kumalnya, dan tatapan tajam yang bisa membekukan darah. Warga menonton dari balik truk dan tembok, beberapa merekam diam-diam dari jarak jauh. Suasana hening seperti liang kubur sebelum peti ditutup. Romi tertawa sinis. "Lo pikir masih bisa gagah? Sekarang gue yang megang tempat ini." Ia mengangkat tangan, memberi aba-aba pada pasukannya untuk maju. Tapi saat preman-preman itu melangkah, tiba-tiba dari bayang-bayang muncul 4 sosok misterius. Satu bertubuh besar seperti gunung, satu mengenakan topi koboi, satu lagi bertubuh kecil namun gesit, dan yang terakhir mengenakan jubah hitam panjang. Mereka berdiri di sisi Hidayat, tak berkata apapun. Dan saat orang-orang melihat lambang kecil berwarna perak di dada mereka, mereka sadar, kelima Raja Melati Hitam telah bersatu kembali. Tanpa aba-aba, pertempuran pecah. Suara pukulan dan jeritan menggema di antara tiang-tiang terminal. Hidayat bergerak cepat seperti bayangan, menekuk tangan lawan lalu mematahkan lututnya dalam satu gerakan. Raja pertama, Satriosi, tangan maut, melompat dari atas warung, menghajar 2 preman sekaligus dengan pukulan telak ke leher. Teguh, Raja Sadis, menyeret 3 orang sekaligus ke tanah, menginjak mereka tanpa ampun. Semua berlangsung seperti badai, cepat, brutal, dan tanpa belas kasihan. Romi yang awalnya percaya diri, mulai goyah. Ia melihat anak buahnya tumbang satu persatu, bahkan tak sempat melawan. Ia mencoba mundur, tapi Bima, cakar iblis, sudah menghadangnya. "Lo melawan orang yang salah," kata Bima,
sebelum menyayat dadanya dengan telapak yang dilapisi pisau-pisau tipis. Romi terkapar, berdarah-darah, menatap Hidayat dengan ketakutan luar biasa. Lo bukan manusia, desisnya. Hidayat mendekat perlahan, menatap Romi yang tak berdaya. Bukan, gue bukan manusia, gue bayangan yang lo bangunkan dengan kebodohan. Ia berjongkok, menatap wajah Romi dari dekat. Gue kasih lo satu pilihan, keluar dari gelora, atau dikubur di bawahnya. Romi hanya bisa mengangguk, tubuhnya gemetar seperti anak kecil yang ketakutan. Saat pertempuran usai, 20 preman tergeletak tak berdaya. Beberapa dibawa lari oleh rekannya, sisanya dibiarkan terkapar. Terminal Gelora hening, tapi dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, orang-orang merasa aman. Seorang pedagang pecel berkata lirih, "Melati hitam, beneran balik," dan di atas warung nasi goreng sederhana itu, 5 sosok berdiri menatap langit, raja-raja lama yang kini kembali untuk menata ulang jalanan yang sudah hilang kehormatannya. Pagi itu, terminal Gelora tak lagi sama. Di mana-mana terlihat bekas pertempuran semalam, darah yang mengering di trotoar, bangku yang patah, dan sisa-sisa baju preman yang tercecer seperti serpihan harga diri yang hancur. Tapi yang paling membuat geger bukanlah kekacauan itu, melainkan fakta bahwa 20 preman bisa tumbang hanya oleh 5 orang. 5 orang yang sebagian besar orang kira sudah lenyap bersama legenda masa lalu. Warga terminal berkumpul ramai-ramai di sekitar warung Hidayat. Mereka bukan datang untuk makan, tapi untuk menyaksikan langsung orang yang kini dianggap sebagai pelindung baru. Beberapa dari mereka bersalaman dengan penuh hormat, bahkan ada yang membungkuk seperti bertemu sesepuh. Hidayat menyambut mereka dengan senyuman tipis, tetap diam, tetap sederhana. Tapi sorot matanya tidak bisa bohong, ia tahu, setelah ini, ia tak akan bisa kembali jadi orang biasa. Kabar tentang melati hitam yang kembali menyebar lebih cepat dari api yang menjilat bensin. Video pertarungan semalam terekam oleh ponsel warga, dan dalam hitungan jam sudah viral di jagat maya. Tagar tanda pagar 5 Raja Melati Hitam menjadi trending nasional. Di warung kopi, di pasar, bahkan di kantor polisi, orang-orang mulai bertanya, siapa mereka sebenarnya? Kenapa bisa sehebat itu? Dan, kenapa baru sekarang muncul lagi? Sementara itu, preman-preman kecil mulai gemetar. Mereka yang dulu merasa bisa semena-mena, kini memilih minggir dan sembunyi. Warung-warung kecil tak lagi dipalak. Para sopir dan kuli mulai merasa aman. Terminal berubah menjadi tempat yang damai, meskipun damai itu berasal dari rasa takut terhadap 5 bayangan yang kini kembali berjalan di antara mereka. Tapi bukan takut yang membenci. Ini adalah takut yang membuat orang menunduk dan menghormati. Di balik itu semua, Romi masih hidup, dirawat di sebuah tempat rahasia oleh sisa anak buahnya. Wajahnya penuh luka, egonya hancur. Tapi matanya tidak padam. Ia menatap langit-langit sambil berkata pelan, "Kalau gue gak bisa kalahin mereka dengan otot, gue pakai otak. Gue gak butuh geng, gue butuh orang luar." Ia lalu menghubungi seseorang yang tak pernah ingin dia datangi, seorang mantan musuh besar Melati Hitam dari luar kota, Danu Taring Besi. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil, keempat Raja Melati Hitam berkumpul bersama Hidayat. Mereka membicarakan hal yang tak bisa dihindari, kekacauan akan datang lebih besar. "Gue rasa Romi gak bakal tinggal diam. Dia terlalu ambisius buat terima kekalahan," kata Satrio. Teguh menambahkan, "Dan dia udah mulai bawa orang luar. Kalau Danu ikut campur, ini bukan soal terminal lagi. Ini soal seluruh Jakarta." Hidayat hanya menatap cangkir kopinya, sebelum menjawab pelan, "Kalau perang yang datang, ya kita hadapi." Warga yang dulunya diam, kini mulai percaya pada 5 raja itu. Beberapa sopir bahkan mengibarkan bendera kecil, bergambar melati hitam di spion angkot mereka. Simbol itu, yang dulu ditakuti, kini menjadi lambang keadilan jalanan. Terminal Gelora menjadi pusat kekuatan baru, bukan karena kekuasaan, tapi karena kepercayaan rakyat kecil yang kembali tumbuh. Namun dari balik layar, kekuatan baru sedang dikumpulkan. Musuh lama bersiap muncul kembali. Dan saat bayangan yang satu menenangkan, bayangan lainnya datang untuk menghancurkan. Perang belum usai, ini baru permulaan dari pertarungan takdir yang akan menentukan siapa yang benar-benar layak disebut legenda. 3 malam setelah kejadian di Terminal Gelora, suasana mulai memanas kembali. Romi yang terluka belum sepenuhnya pulih, tapi rencananya sudah berjalan.
Ia mengerahkan sisa kekuatannya, bukan dari anak buah lokal, tapi dari preman luar kota yang dipimpin Danu Taring Besi. Danu bukan orang sembarangan. Ia adalah mantan ketua geng Palu Merah dari Bekasi yang dulu pernah hampir membakar markas Melati Hitam. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh luka, dan tangan kanannya pernah mematahkan leher orang hanya dengan satu ayunan linggis. Romi menyambut kedatangan Danu di sebuah gudang tua dekat rel kereta. "Gue udah kasih semua datanya," kata Romi. "Dia namanya Hidayat, tapi lo harus ingat, dia bukan orang biasa." Danu tertawa pendek. "Gue gak peduli dia legenda, demit, atau siluman. Gue bawa 20 orang yang pernah narik bandar sabu dari Kalimantan. Lo pikir cuma karena dia bisa ngalahin preman pasar, kita bakal gentar?" Romi tersenyum tipis. "Kalau lo berhasil bunuh dia, terminal ini jadi milik kita." Dan perjanjian berdarah pun dimulai. Malam Jumat itu, warung Hidayat seperti biasa dipenuhi sopir, tukang parkir, dan pedagang. Mereka tak sadar bahwa dalam gelap, 20 preman bersenjata lengkap telah menyebar. Mereka datang diam-diam, mengendap di antara truk dan kios, mengenakan topeng dan sarung tangan. Danu memimpin di depan, membawa linggis yang dibalut kain merah. "Kita hajar sampai rata, jangan ada yang berdiri," teriaknya sebelum melempar bom asap ke arah warung. Asap putih tebal mengepul, membuat suasana kacau. Orang-orang berteriak, lari tunggang langgang. Tiba-tiba, suara kaca pecah, kursi beterbangan, dan pukulan bertubi-tubi menghantam bangku dan dinding warung. Namun Hidayat tidak lari. Ia berdiri di tengah kepulan asap, matanya tajam, tubuhnya tegap, dan tanpa suara, ia mulai bergerak. Satu preman dihantam ke tembok, dua lagi diterjang ke dalam selokan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan Hidayat mulai kewalahan. Dalam kekacauan itu, Danu akhirnya berhadapan langsung dengan Hidayat. "Jadi lo nih hantu tua yang katanya legenda," ejeknya sambil berputar-putar dengan linggis. Hidayat hanya diam, lalu merunduk dan menyambar pecahan kayu, menangkis serangan pertama. Suara logam beradu dengan kayu menggema keras. Pertarungan mereka brutal, tanpa teknik indah, murni duel hidup dan mati. Tapi usia tak bisa bohong. Untuk pertama kalinya, Hidayat terlempar jatuh ke tanah. Tepat saat Danu hendak mengayunkan linggis ke kepala Hidayat, tiba-tiba terdengar teriakan keras. "Ciut dulu, ANJ*NG. Suara itu datang dari Satrio, raja pertama, yang melompat dari atap gerobak dan menendang Danu hingga terpental. 4 raja Melati Hitam lainnya datang satu persatu, menghantam barisan preman luar kota itu tanpa ampun. Teguh mengamuk seperti banteng, menghajar 2 preman sekaligus ke bawah truk. Bima si cakar iblis melompat lincah, meninggalkan jejak luka di wajah musuh. Pertarungan itu berlangsung seperti neraka terbuka. Jalanan di depan warung berubah menjadi medan tempur. Jeritan, darah, dan debu bercampur jadi satu. Tapi perlahan, satu persatu preman luar kota mulai tumbang. Mereka datang dengan percaya diri, tapi mereka tak tahu bahwa yang mereka lawan bukan geng biasa, mereka melawan legenda yang pernah mengatur darah dan kehormatan di jalanan. Saat pertarungan berakhir, Danu terkapar, linggisnya patah, wajahnya penuh luka dan teror. Hidayat berdiri di atasnya, walau dadanya naik turun karena kelelahan. Ia tak membunuh, ia hanya menatap. "Pergi dari kota ini, dan jangan pernah balik," ucapnya dengan suara parau. Danu mengangguk lemah. Malam itu, 20 preman dibungkam. Dan warga tahu, ini bukan sekadar pertarungan geng. Ini awal dari pembersihan besar di jalanan Jakarta. Romi duduk sendirian di dalam markasnya yang kini sunyi, hanya ditemani suara detak jam tua dan sisa asap rokok yang menggantung di udara. Kepalanya masih diperban, luka di pipinya belum sembuh, dan batinnya jauh lebih hancur dari tubuhnya. 20 preman yang ia kirim bersama Danu telah tumbang. Danu kabur tanpa pamit, membawa sisa pasukannya kembali ke luar kota. Romi kalah, dan ia tahu waktunya hampir habis. Anak buahnya mulai berkurang drastis. Mereka yang tadinya berani berkoar, kini perlahan menghilang satu persatu. Beberapa kembali ke kota asal, yang lain bersembunyi di kampung-kampung kecil. Romi mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sunyi, dingin, dan ketakutan. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang penjual nasi goreng bisa menghancurkan struktur geng yang ia bangun selama 5 tahun terakhir. Malam itu, Romi memanggil 2 anak buah terakhirnya yang tersisa, Reno dan Galang.
Ia bicara dengan suara serak, kita gak boleh diem. Kita harus bakar markas Melati Hitam, kita ledakin terminal sekalian kalau perlu. Gue gak peduli lagi, biar semua hancur, asal dia juga jatuh. Tapi tatapan Reno dan Galang tak lagi sama. Mereka tak menjawab dengan semangat seperti dulu. Mata mereka kosong, dan Romi tahu, mereka sudah tak sepenuhnya di pihaknya. Beberapa jam setelah pertemuan itu, di luar markas, Reno bertemu dengan seseorang di bayang-bayang gang sempit. Sosok itu adalah Satrio. Dengan suara pelan, Reno berkata, kami udah capek. Romi gak waras. Kami gak mau mati demi orang yang pikirannya udah terbakar dendam. Satrio mengangguk perlahan, bawa dia malam ini ke tempat yang gue kasih. Kami yang urus sisanya. Kalian bebas, asal jangan pernah main api lagi. Dan malam itu, pengkhianatan dimulai. Romi tak sadar bahwa keesokan paginya ia akan kehilangan semua. Markasnya digerebek oleh orang-orang berpakaian hitam, bukan polisi, tapi pasukan jalanan loyalis Melati Hitam yang selama ini bergerak diam-diam. Mereka menyeretnya keluar seperti binatang, melemparkannya ke aspal panas dengan wajah membiru karena amarah rakyat. Warga terminal, tukang parkir, dan sopir truk berdiri di sekelilingnya, menatap penuh benci. Romi, yang dulu ditakuti, kini tak lebih dari tikus yang kehilangan sarang. Hidayat datang terakhir. Ia berdiri di depan Romi yang tergeletak lemah, wajahnya babak belur, giginya rontok, dan tubuhnya gemetar. Tak ada satupun pukulan dari Hidayat malam itu. Ia hanya berdiri, tatapan matanya menusuk, penuh ketegasan tapi tanpa kebencian. Kau bukan musuhku, Romi. Kau hanya anak kecil yang tak tahu cara menjaga kekuatan. Kau tumbuh tanpa guru, tanpa batas. Dan itu bukan salahmu sepenuhnya, tapi tanggung jawabku untuk mengakhirinya. Romi ingin membalas, ingin melawan, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia hanya bisa menangis, bukan karena sakit, tapi karena semua yang ia bangun hancur hanya karena satu kesalahan, menyentuh legenda yang tak seharusnya dibangunkan. Saat fajar muncul, Romi dibuang keluar kota oleh warga sendiri. Ia tak dibunuh, karena bagi Hidayat, hukuman terberat bagi orang seperti Romi adalah hidup tanpa kekuasaan. Di terminal, hari itu jadi hari bersejarah. Melati Hitam berdiri di atas puing kekacauan dan mulai menata ulang wilayah. Tapi kali ini bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketertiban jalanan. Hidayat kembali ke warungnya, mengaduk nasi goreng seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun kini semua orang tahu, bahwa di balik aroma bawang putih dan kecap manis itu, tersimpan nyawa seorang raja jalanan yang pernah menelan gelap dan membangun kembali cahaya. 2 hari setelah tumbangnya Romi, suasana terminal Gelora berubah drastis. Tak lagi terdengar makian preman, tak ada lagi pukulan-pukulan ke warung kecil, dan tak ada pemalakan di parkiran truk. Yang terdengar kini adalah suara tawa anak-anak kecil yang berlarian, tukang tambal ban yang bisa kerja tanpa takut, dan tukang becak yang duduk tenang tanpa bayang-bayang ancaman. Tapi perubahan itu menyisakan satu kekosongan besar. Rakyat mulai bertanya, siapa yang akan menjaga agar keadaan tetap seperti ini? Pagi itu, puluhan warga mendatangi warung Hidayat. Mereka datang bukan untuk membeli nasi goreng, tapi membawa keresahan. Seorang ibu penjual sayur maju, matanya sembab, suaranya gemetar. Pak Dayat, tolong jangan pergi. Jangan biarin tempat ini kosong lagi. Kami butuh penjaga, kami butuh bapak di belakangnya. Para sopir, tukang parkir, penjual pulsa, hingga anak-anak terminal berdiri dengan harapan di mata mereka. Hidayat terdiam di depan warungnya. Ia tak pernah ingin jadi pemimpin. Ia tak pernah meminta dihormati, apalagi ditakuti. Tapi pagi itu, ia melihat sesuatu yang berbeda, bukan ketakutan yang membungkuk padanya, melainkan penghormatan yang tumbuh dari kepercayaan. Sesuatu yang lebih berat dari menjadi raja jalanan, menjadi harapan rakyat kecil. Satrio, Teguh, Bima, dan Genta berdiri tak jauh darinya. Mereka pun merasakan hal yang sama. Dulu kita jaga wilayah buat menguasai, kata Teguh pelan. Tapi sekarang, kita jaga wilayah buat menjaga orang-orang ini tetap bisa hidup. Genta, yang biasanya paling dingin, ikut bicara. Mungkin untuk pertama kalinya, Melati Hitam bukan lambang ketakutan, tapi perlindungan. Setelah diam beberapa lama, Hidayat akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, tapi menggetarkan. Kami bukan pahlawan, kami bukan pemimpin, tapi kalau kalian butuh penjaga,
maka kami akan berdiri di depan, selama kalian juga menjaga kehormatan tempat ini." Sorak kecil pecah dari kerumunan. Beberapa warga menangis, beberapa mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan hari itu, Terminal Gelora secara tak resmi mendaulat Melati Hitam sebagai penjaga rakyat. Namun jauh dari keramaian, di sebuah ruangan kantor tua di pusat kota, seorang pengusaha gelap memperhatikan rekaman kejadian itu dari layar CCTV tersembunyi. Ia mengerutkan kening. "Mereka kembali, dan rakyat mendukung," katanya pelan, sebelum menyalakan rokok. Di belakangnya, dua pria berbadan besar menunggu instruksi. "Kalau begitu, saatnya permainan baru dimulai. Kota ini gak butuh preman tua, tapi penguasa baru." Hidayat tidak tahu bahwa kekuatan yang akan datang jauh lebih besar, lebih terstruktur, dan jauh lebih licik. Musuh selanjutnya bukan hanya orang-orang jalanan, tapi sistem kekuasaan hitam yang sudah merasuk hingga ke dalam gedung-gedung besar. Namun untuk malam ini, Hidayat duduk kembali di bangku warungnya, menyeruput kopi dan menatap langit malam. Ia tahu, malam ini damai. Tapi damai itu rapuh, dan ia harus siap lagi untuk berdiri di hadapan badai. Di tengah gegap gempita warga yang bersuka cita atas kembalinya ketertiban, sebuah kekuatan jauh lebih gelap sedang mengintai dari balik dinding beton ibu kota. Di lantai tertinggi sebuah gedung tua bekas perusahaan ekspor-impor, berkumpul tiga sosok misterius. Mereka bukan preman, bukan pula pejabat, tapi tiga wajah yang mengendalikan ratusan geng, bisnis gelap, dan kekuasaan di balik layar Jakarta. Mereka menyebut diri mereka Trisula Hitam. Salah satu dari mereka, pria berambut putih dan mata sipit tajam, adalah Bayu Santika, mantan kepala jaringan ilegal pelabuhan yang kini punya akses ke polisi dan pengadilan. "Apa yang terjadi di Terminal Gelora bukan sekadar perlawanan preman," katanya dengan suara datar. "Ini kebangkitan simbol lama yang kita kubur bertahun-tahun lalu." Ia menyalakan layar proyektor, menampilkan gambar Hidayat dan 4 Raja Melati Hitam lainnya. Dan sekarang, rakyat mulai berdiri di belakang mereka. Rekan Bayu, seorang wanita dingin bernama Madam Wulan, mengangguk pelan. "Selama ini kita biarkan preman-preman liar menguasai pasar bawah. Tapi kalau rakyat mulai percaya pada satu poros kekuatan lama, kita dalam bahaya. Kita bukan cuma kehilangan uang, tapi kendali." Ia menatap lurus ke layar, lalu berkata lirih, "Saatnya main cantik. Kita tidak bisa hadapi mereka dengan kekerasan. Kita hancurkan dari dalam." Keesokan harinya, Terminal Gelora tiba-tiba kedatangan rombongan donatur dari kota. Mereka mengatasnamakan Yayasan Bantuan untuk Pedagang Kecil, membagikan sembako, uang, dan bantuan usaha. Tapi di balik senyum manis dan proposal bantuan, mereka menyisipkan racun, membujuk beberapa tokoh warga, menawarkan kedudukan, menyebar isu bahwa Melati Hitam hanya ingin kembali berkuasa dan memperalat rakyat. Beberapa hari kemudian, suasana terminal mulai terasa berbeda. Ada bisik-bisik dari dalam komunitas. Beberapa pedagang mulai meragukan niat Melati Hitam. "Jangan-jangan mereka cuma nyari pengaruh," bisik seorang penjual pulsa. Seorang sopir truk lainnya berkata, "Gue denger Hidayat tuh dulunya jagal, bro. Pernah bunuh orang di depan pasar Rawasari." Hidayat tak menanggapi isu itu, tapi matanya mulai melihat bayang-bayang fitnah yang dilempar rapi seperti anak panah dari kegelapan. Satrio dan Teguh mulai mencium keanehan. "Mereka nyerang kita bukan pakai parang," kata Teguh dengan geram, "tapi pakai mulut, pakai janji manis. Mereka main halus." Satrio menambahkan, "Kita harus kumpulin orang-orang inti. Kalau ini dibiarkan, mereka bakal adu domba warga sama kita. Dan kalau itu terjadi, kita bukan cuma kehilangan kepercayaan, kita kehilangan tanah pijakan." Di malam hari, Hidayat duduk di atap warung, sendirian. Ia tahu benar apa yang sedang terjadi. Musuh lama menggunakan cara baru, bukan senjata, tapi propaganda. Dan melawan fitnah jauh lebih sulit dari melawan pukulan. Ia memandang ke kejauhan, ke arah gedung pencakar langit yang terlihat samar dari kejauhan. "Kalau ini harus gue hadapi, gue akan turun lagi ke kegelapan. Tapi kali ini bukan buat berkuasa, tapi buat melindungi." Dan di balik kaca kantor tertutup, Bayu Santika tersenyum tipis, menyaksikan semuanya dari layar monitor. "Lihat saja, Hidayat, legenda hanya hidup dalam cerita. Di dunia nyata, rakyat akan selalu tunduk pada uang dan rasa takut." Pagi itu, udara Terminal Gelora terasa aneh. Bukan karena hujan atau panas, tapi karena tatapan orang-orang yang dulu ramah kini berubah jadi ragu.
Hidayat yang biasanya disapa hangat oleh para sopir, kini hanya mendapat anggukan dingin. Seorang penjual gorengan yang biasa duduk di depan warungnya, tiba-tiba pindah ke sisi seberang tanpa berkata sepatah kata pun. Ada yang berubah, dan Hidayat bisa merasakannya. Seminggu terakhir, isu-isu mulai menyebar seperti penyakit. Katanya Hidayat pernah menyembunyikan mayat di dapurnya. Katanya, Melati Hitam dulunya geng pembantai yang tak segan mengorbankan rakyat kecil. Katanya, para raja itu akan menjual terminal Gelora pada mafia luar negeri. Semua, katanya, itu mengendap di pikiran warga yang dulu percaya penuh. Kepercayaan yang dibangun dengan darah, mulai runtuh oleh bisikan. Di sebuah warung kecil, seorang tokoh warga, Pak Imam, berdiri di depan kerumunan. Kita ini bukan alat, jangan sampai kita dijadikan tameng geng lama. Mereka itu cuma balutan nostalgia, di dalamnya tetap preman. Suaranya menggema, dan beberapa warga mulai mengangguk. Sebagian masih ragu, tapi tekanan sosial mulai mendorong mereka menjauh dari Melati Hitam. Yang dulunya dianggap pelindung, kini perlahan disebut sebagai ancaman terselubung. Satrio datang membawa kabar buruk ke Hidayat. Beberapa tokoh warga nerima uang dari yayasan itu. Mereka udah dibeli. Teguh menambahkan, dan si Bayu Santika itu udah ngirim wartawan bayaran buat bikin berita palsu. Kita dijadikan kriminal di berita. Nama kita dikubur pelan-pelan. Genta mengepalkan tinju, geram. Gue lebih rela diserang 20 preman daripada difitnah begini, tapi Hidayat tetap diam. Ia tahu, melawan fitnah dengan emosi hanya akan memperkuat tuduhan. Malam itu, Hidayat memutuskan untuk bicara langsung pada warga. Ia berdiri di tengah lapangan terminal, ditemani 4 rekannya. Tanpa pengeras suara, tanpa panggung, hanya suara jujur dari seorang yang sudah terlalu lama memendam luka. Kalau kalian gak percaya lagi, gue gak akan maksa. Tapi tahu satu hal, waktu kalian ditindas, kami berdiri. Waktu preman mukulin tukang becak, kami pasang badan. Kami bukan malaikat, tapi kami gak pernah lari. Beberapa warga menunduk, beberapa tetap keras kepala. Tapi satu hal yang tak bisa dibohongi, tatapan mata Hidayat tak berubah. Masih tajam, masih jujur, dan masih mengandung kelelahan seorang lelaki yang terlalu sering berdiri sendirian. Seorang anak kecil tiba-tiba maju, menarik ujung baju Hidayat. Om, jangan pergi ya. Kalau Om pergi, nanti kita disakitin lagi. Dan di tengah fitnah yang membara, suara kecil itu menjadi satu-satunya kebenaran yang tak bisa dipadamkan. Tapi Trisula hitam tak berhenti. Besoknya, baliho besar muncul di jalan utama, waspada. Geng lama kembali beraksi, warga harus melawan. Wajah Hidayat dan kawan-kawan dicetak besar, dicoreng-korek, dijadikan simbol teror. Beberapa warga mulai menyusun aksi penolakan. Spanduk protes digantung, batu dilempar ke warung. Melati Hitam tak pernah menyerang rakyat, tapi kini mereka dihantam oleh rakyat sendiri, rakyat yang sudah dibutakan oleh tipu daya uang dan ketakutan. Dan malam itu, Hidayat duduk sendiri di dalam warungnya yang kosong. Tak ada pelanggan, tak ada suara, hanya lampu temaram dan bau minyak gosong. Ia menatap meja yang dulu dipenuhi cerita, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri, kalau rakyat bisa diadu begini, siapa sebenarnya musuh kita sekarang? Malam itu, langit Jakarta tampak gelap tanpa bintang. Seolah ikut menyembunyikan kebenaran yang dikubur oleh fitnah dan kekuasaan. Di dalam warung yang kini mulai ditinggalkan, Hidayat duduk bersama keempat raja Melati Hitam. Tak ada yang bicara, yang terdengar hanya suara detak jam tua dan sesekali napas berat dari Teguh. Kita harus lawan ini, ucap Genta akhirnya. Tapi bukan dengan pukulan, ini musuh yang gak kelihatan. Kita harus buka wajah mereka. Satrio mengangguk. Ia membuka peta wilayah Jakarta dan menandai titik-titik yang belakangan dipenuhi aktivitas, bantuan yayasan, dan program sosial. Ini bukan bantuan biasa. Mereka nyebar uang, nyebar isu, dan pelan-pelan kontrol warga pakai rasa takut dan harapan palsu, katanya. Bima menambahkan, gue udah dapat nama, Yayasan Cahaya Bangsa. Tapi itu cuma topeng. Di baliknya ada Bayu Santika dan 2 ekor lainnya. Hidayat mengepalkan tangan. Kalau mereka perang pakai topeng, kita juga harus jadi bayangan. Keesokan malamnya, Melati Hitam bergerak dalam diam. Mereka tak lagi tampil di depan. Mereka menyamar, menyusup, masuk ke rapat-rapat, donatur, memata-matai pertemuan antara tokoh warga dengan orang-orang berjas rapi dari pusat kota.
Dan di balik senyum manis dan proposal bantuan, terbukalah wajah aslinya, Trisula Hitam, 3 orang pengendali kota dari balik gedung, Bayu Santika, Madam Wulan, dan seorang pria yang jarang bicara tapi memegang daftar nama semua orang yang bisa dibeli. Di gudang tua dekat pelabuhan, Genta berhasil merekam sebuah pertemuan rahasia. Dalam video itu, terdengar jelas rencana Bayu untuk memecah warga Terminal Gelora, menanam preman baru yang lebih patuh, dan menghapus simbol-simbol lama seperti melati hitam. Kalau perlu, kita bakar warungnya. Biar rakyat lihat, gak ada yang bisa lawan kita, ucap Bayu dalam video itu. Rencana jahat itu, akhirnya memiliki bukti. Malam berikutnya, Hidayat berdiri di halaman terminal, kali ini bukan untuk membela diri, melainkan membuka mata. Ia memutar rekaman video di layar besar pinjaman dari pedagang elektronik. Warga berkumpul, dan satu persatu, kalimat dalam video itu menusuk jantung mereka. Beberapa menutup mulut, beberapa menangis, beberapa menatap Hidayat dengan rasa bersalah. Kita salah, lirik seorang sopir. Kita dibohongi. Hidayat tak marah. Ia hanya berkata pelan, musuh kita bukan warga. Musuh kita adalah orang-orang yang menganggap kalian bisa dibeli, bisa dibodohi. Tapi gue percaya, hati kalian belum mati. Hari itu, kepercayaan mulai tumbuh kembali. Bendera melati hitam yang sempat diturunkan, kini perlahan dikibarkan kembali di kios-kios dan gerobak. Namun kemenangan ini hanya awal. Karena saat video itu viral dan menyebar keluar terminal, Bayu Santika menghantam meja kantornya dengan keras. Mereka sudah keterlaluan. Kalau mereka mau main terbuka, kita buka semua catatan berdarah mereka. Kita tarik semua senjata, dan kalau perlu, kita turunkan pasukan elit yang bahkan melati hitam pun belum pernah hadapi. Malam itu, saat Hidayat berdiri menatap langit dari atap warung, ia tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Musuh yang tak terlihat kini menunjukkan taringnya. Dan pertarungan bukan lagi soal kehormatan jalanan, tapi masa depan rakyat kecil yang terus dipertaruhkan. Fajar itu turun lambat di langit Jakarta, tapi angin yang berhembus membawa firasat buruk. Di Terminal Gelora, orang-orang mulai menutup kios lebih awal. Tidak ada suara klakson, tidak ada tawa tukang parkir, hanya bisikan panik dan tatapan waspada. Semua tahu, hari ini akan terjadi sesuatu. Dan benar saja, dari arah selatan kota, belasan mobil hitam tanpa plat memasuki kawasan terminal. Di dalamnya, orang-orang berseragam gelap, bertubuh kekar, tanpa lencana, pasukan bayaran Trisula Hitam. Bayu Santika tak lagi bermain halus. Ia kirimkan kekuatan penuh untuk menghapus melati hitam dari peta jalanan Jakarta. Hapus mereka, jangan sisakan jejak, dan pastikan semua warga tahu, gak ada legenda yang bisa hidup lebih dari sekali, katanya dingin di radio komunikasi. Dari atas gedung, Madam Wulan memantau langsung. Kalau perlu, bakar terminalnya. Biar mereka semua belajar arti takut, gumamnya. Hari itu, Trisula Hitam turunkan iblis terakhir mereka. Satrio, Teguh, Bima, dan Genta sudah siap. Mereka berdiri di depan warung Hidayat, mengenakan pakaian tempur lama mereka, hitam legam, bertanda melati perak di dada. Mungkin ini yang terakhir, kata Bima. Kalau hari ini kita jatuh bukan sebagai preman, tapi sebagai pelindung. Hidayat memandangi mereka satu persatu, lalu menatap langit. Kalau kita harus tumbang, pastikan semua orang tahu kenapa kita berdiri. Pertarungan pecah dengan ledakan. Pasukan bayaran menyerang seperti serigala kelaparan. Tapi melati hitam tak bergeming. 1 lawan 5, mereka bertahan. Genta mengamuk dengan pisau rantainya, Bima melompat dari kios ke kios, mencakar wajah musuh dengan tangan besinya. Teguh menghantam 2 orang sekaligus hingga ambruk. Dan Satrio, Satrio, Raja Tangan Maut itu, bergerak seperti bayangan, membungkam nyawa tanpa suara. Tapi mereka mulai kewalahan. Jumlah musuh terlalu banyak. Saat Hidayat ikut turun ke gelanggang, terminal seperti meledak. Ia tidak lagi hanya seorang penjual nasi goreng. Ia adalah pemimpin terakhir, raja sesungguhnya dari jalanan. Setiap langkahnya menumbangkan 2 musuh. Tangannya bergerak dengan amarah, tapi matanya tetap tenang. Ia bukan bertarung untuk balas dendam. Ia bertarung untuk menjaga nama, menjaga warung, dan menjaga harapan terakhir rakyat kecil. Namun di tengah panasnya medan, sebuah peluru nyasar mengenai Genta. Ia roboh. Satrio menjerit marah dan menyerbu ke depan, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Genta.
Teguh tertusuk dari belakang, tapi masih berdiri. Darah mengalir, tubuh mereka jatuh satu persatu, hingga akhirnya hanya Hidayat yang tersisa, berdiri di tengah kobaran api dan jeritan rakyat. Pasukan bayaran mendekat, tapi dari arah timur, warga muncul. Ratusan orang, tukang becak, sopir, pedagang, semua membawa kayu, batu, dan kemarahan. "Jangan sentuh dia, dia penjaga kami." Pertarungan berubah arah. Pasukan bayaran mundur, dikejar rakyat. Bayu Santika melihat dari layar CCTV, wajahnya merah marah. Tapi sebelum ia bisa kabur, seseorang menempelkan pistol ke belakang kepalanya, Madam Wulan sendiri. "Kita kalah, kau terlalu arogan." Bunyi letusan kecil menutup sejarah panjang Trisula Hitam. Hari itu, di bawah langit Jakarta, Melati Hitam bertahan. Tapi dengan harga yang mahal. Hidayat duduk di samping tubuh Genta dan Satrio. Ia tak menangis, ia hanya menatap jauh ke ujung jalan terminal yang kini mulai terang oleh cahaya matahari. "Kalian bukan hanya legenda, kalian rumah bagi semua yang tak pernah dianggap." Di tangannya, ia genggam kain hitam kecil bergambar melati, simbol yang tak lagi berarti geng, tapi harga diri.